Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. After work, kita berjumpa lagi dengan inspirasi para mantan karyawan dan karyawan yang merintis bisnis, entah itu persiapan resign ataupun pensiun. Kali ini kita akan berjumpa dan ngobrol tentang inspirasi dari salah satu teman saya. Dia adalah mantan karyawan BUMN yang akhirnya resign, dan tentu dengan persiapan. Beliau saya kenal sekitar tahun 2012 lah. Ya 2012 yang sampai akhirnya eh, saya mendapatkan jodoh ya, temennya dia. Jadi beliau ini salah satu videografer, fotografer yang masyhur di Kabupaten Sumeneb. Kalau disebutkan namanya pasti kenal. Beliau adalah Raden Sofyan dengan Studio Raden yang saat ini sudah bermetamorfosis dengan berbagai macam banyak bisnis, ya. Bukan hanya videografi dan fotografi, tetapi sudah mulai masuk ke ranah-ranah bisnis yang seksi saat ini. Teman-teman silakan dengarkan dan stay tune, nanti kita akan menemukan inspirasi-inspirasi peluang-peluang bisnis yang saat ini bisa kita manfaatkan. Stay tune. Kita saat ini sudah bertatap muka dengan yang saya ceritakan tadi. Beliau adalah mantan karyawan BUMN yang akhirnya memutuskan resign. Betul. Raden Sofyan, teman-teman. Mas Sofyan. Ya. Ini menurut saya aneh. Jadi BUMN itu kan pekerjaan idaman banyak orang. Betul. Secara gaji bagus, kemudian karir bagus. Betul. Ya. Sulit sekali kemudian ada PHK lah, sulit lah kalau BUMN. Kalau perusahaan mungkin ada ya. Tapi ini kan BUMN kan dijamin oleh negara, walaupun kemarin ada efisiensi ya. Tapi kan Mas Sofyan udah lama resignnya. Udah tahun-tahun sebelum adanya efisiensi ini. Yang menjadi pertanyaan saya Mas Sofyan, kenapa kok berani resign? Kalau boleh cerita dari awal Silakan. kita flashback ke belakang. Kebetulan saya resign itu 2016. 2016 itu memutuskan dan diterima untuk resign. Nah, sebetulnya di BUMN itu sekedar formalitas sebetulnya. Artinya memang saya kebetulan bukan orang kantoran tapi orang lapangan yang notabene sering cari tantangan. Oke. Karena kita kembali ke Sumeneb, apa yang bisa dikerjakan di Sumeneb ternyata memang cukup sedikit ya di bidang saya. Kemudian saya memutuskan untuk bagaimana saya tetap produktif di Sumeneb. Betul. Salah satunya adalah BUMN daripada yang negeri gitu. Oke. Akhirnya saya coba masuk dan alhamdulillah ternyata masuk. Nggak lama sebetulnya sampai 6 bulan kayaknya. 3 bulan saya menemukan kok stuck banget gitu loh. Kerja di kantor begini. Kebetulan saya sering di lapangan, ketemu dengan customer. Akhirnya dihadapkan dengan situasi yang harus duduk manis dari pagi sampai sore. Dan tidak mendapatkan sesuatu yang bagi saya tidak terchallenge. Apa nih, stuck begitu aja. Nggak usah sampai saya resign, bahkan hampir 1 tahun saya sudah memutuskan untuk resign. Sebetulnya begitu. Ya mungkin karena saya penasaran apakah masih ada dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, mungkin ada tantangan baru, saya ingin coba. Dan ternyata di 2 tahun setelah saya bekerja di BUMN ternyata sama. Dan tambah kesini 3 tahun berlalu, 4 tahun berlalu, ternyata memang akhirnya kembali lagi saya bekerja ingin membuat diri saya lebih produktif. Betul. Ternyata setelah di BUMN kok malah tidak produktif. Begitu ceritanya. Jadi mungkin sebatas itu yang jadi problem. Kenapa saya bisa resign. Nah, kok berani resign? Ya? Iya. Saya mau tanya dulu. Awalnya itu udah siap bisnisnya atau mungkin sekedar gitu. freelance?
Kalau dulu kita berangkat di 2009 ya, Heeh. bisnis fotografi itu saya coba bisnis peruntungan. Hmm. Di 2009, 2008, 2009 baru serius benar-benar di 2010, 2011. Kenapa memutuskan untuk resign? Ya karena memang salah satunya memang tidak bisa dipungkiri kita harus bagi waktu antara pekerjaan inti atau di kantor dengan pekerjaan kita sebagai businessman, artinya pengusaha untuk di studio. Kebetulan saya kenalkan Mas Anton, saya bisa di studio fotografi dan videografi, dan waktu itu lagi berkembang. Memang di 1 tahun 2 tahun saya bekerja di BUMN itu ada sedikit apa namanya istilahnya maju mundur. Berhenti enggak? Mau resign atau enggak gitu ya? Masih bimbang lah ya. Masih bimbang. Kebetulan waktu itu kita juga saya pribadi itu mengelolanya bersama tim. Ada tim untuk fotografer, editor, kemudian manajerial lah, seperti yang kebanyakan. Kalau nggak salah waktu itu ada masalah tentang manajemen lah, keluar masuk tim itu ya, sudah biasa gitu loh. Ternyata saya menemukan benang merahnya gitu. Kenapa ini tidak maksimal? Salah satunya juga begitu. Karena ada dua kegiatan dalam satu hari gitu ya. Betul. Jadi bayangkan dari jam 6 saya harus berangkat, jam 5 sore harus pulang, kemudian setelah lepas maghrib aktivitas di studio sampai jam 2 malam. Itu setiap hari seperti itu. Nah itu yang membuat akhirnya berani memutuskan saya harus memilih di mana gitu. Dan Mas Sofyan melihat bahwa dunia videografi dan fotografi lebih cemerlang, lebih ada cahayanya lah daripada waktu itu begitu. Dan akhirnya kemudian memutuskan resign ya. Betul. Oke, teman-teman, sudah ketemu bahwa memang ada sedikit sesuatu yang harus kita putuskan di dalam bisnis, mau memilih bisnis atau pekerjaan. Tetapi saat ini nanti Mas Sofyan di part akhir akan bercerita tentang nggak harus resign, tetapi bisnis yang bisa dikerjakan secara bersamaan sambil lalu entah itu teman-teman mempersiapkan desain atau mungkin teman-teman nanti akan mempersiapkan pensiun. Dalam proses resign teman-teman, kadang itu ada kendala. Ya. Kendala itu banyak macamnya. Bisa kendala dari internal, dari diri sendiri, ataupun eksternal. Eksternal pun banyak juga, ya, berbagai macam faktor. Bisa dari tempat bekerja, bisa dari keluarga, bisa dari orang lain yang punya persepsi terhadap kita. Sehingga resign itu memang benar-benar harus dipersiapkan, teman-teman. Kita kembali lagi ke Mas Sofyan. Mas Sofyan, iya. Tentu ada kendala, tentu ada prosesnya untuk resign. Betul. Ceritanya bagaimana? Lumayan meneteskan air mata. Oke. Jadi mengingat kemarin itu ketika memutuskan untuk resign itu memang tidak mudah. Artinya selain kata Mas Anton harus mempersiapkan, kemudian secara finansial ya, secara finansial, kemudian psikologi, bagaimana kita bisa lulus, dalam artian lulus itu keluar dari zona nyaman begitu. Yeah. Dalam keadaan baik-baik ya. Dalam keadaan baik-baik. Bukan. Disclaimer ya, kita keluar bukan karena ada masalah, bukan fraud ya. Bukan fraud, karena memang memutuskan untuk sesuatu hal yang harus dipilih. Di tahun 2000, kebetulan masuk 2011 kita di Pegadaian, saya Pegadaian. Boleh menyebutkan? Boleh ya, di Pegadaian ya, BUMN. Kemudian di 2012 tahun itu sudah saya bilang tadi, sudah mengalami kondisi di mana saya harus keluar. Tapi di situ ketika saya ngobrol dengan orang tua, kebetulan saya masih single waktu itu ya. Ngobrol dengan orang tua,
Dan ternyata alhamdulillah tidak diperbolehkan. Rata ya, biasanya komentar orang tua Kebanyakan begitu. begitu. Karena orang tua pada dasarnya ingin anaknya melihat sukses. Heeh. Dengan apa? Dengan tampilannya yang bisa Betul. dilihat dengan pasti. Berseragam, Heeh. kemudian berdasi, Heeh. pakai sepatu, Heeh. kerjanya di kantor mentereng, Iya, begitu. iya, iya. Pada Ada umumnya ada tempat untuk ngantor gitu ya. ada tempat untuk kantor. Pada waktu itu saya sudah menjalani bisnis fotografi dan videografi ini di 2011 juga sama gitu loh. Oh, barengan berarti. Bareng. Saya mulai dulu di fotografi, artinya mulai serius ya. Kalau mulainya di 2008 2009, tapi seriusnya di 2011 itu. 11. Ketika saya harus menuangkan isi pikiran saya, hati saya, habis itu. Pada waktu itu saya mencoba izin kepada orang tua, kebetulan keluarga PNS semua. Jadi rata-rata mayoritas di keluarga itu adalah yang notabene PNS lah, pegawai negeri sipil. Kemudian saya ngomong lah, ketika saya 1 tahun bekerja di Pegadaian itu di BUMN ya, itu membandingkan sebetulnya saya pribadi lebih nyaman bekerja sebagai pedagang. Gitu. Tapi orang tua saya memilih jangan nak, mending lebih di kantor saja. Disitulah sebetulnya kesulitan yang paling saya hadapi ya, paling susah saya hadapi karena orang tua kita tahu lah, apalagi ibu ya. Ibu itu paling kita spesialkan lah, gitu kan. Keputusan beliau adalah mati dan hidupnya anak-anaknya gitu ya. Jadi memutuskan untuk bertahan dulu. Begitu. Bertahan 1 tahun, 2 tahun di 2013. 2 tahun bekerja sudah semakin resah gitu kan. Ditambah lagi waktu itu saya harus memikirkan masa depan saya untuk berkeluarga. Oke. Secara logika, kalau kamu tidak punya pekerjaan tetap, maka apa? Iya. Bagaimana menjalani hidup berkeluarga, mencari nafkah itu tadi. Dan akhirnya saya coba menjalani lagi. Ternyata ketika saya dihadapkan dengan situasi, waktu itu ada cerita lucu ya, fun fact-nya gitu. Jadi saya melamar seorang perempuan. Saya tidak mengatasnamakan saya bekerja di BUMN. Oke. Dan yang terjadi adalah penolakan. Karena kita tahu kalau PNS itu sangat diidolakan gitu. Jadi seorang menantu gitu kan. Akhirnya saya berpikir, waduh, susah ya ternyata ya dapat seorang istri yang kalau laki-laki ini harapan mertua adalah sukses versinya mereka dengan PNS-nya dengan seragamnya. Akhirnya bertahan lagi. Kesulitannya bertambah. Orang tua tidak memperolehkan, kemudian si calon mertua pun tidak menerima. Karena pertanyaannya, kamu kerja di mana? Kalau sudah di kantor biasanya nanti kita obrolan sama keluarga, apakah diterima atau enggak. Ternyata kebanyakan tidak diterima. Tidak diterima karena status pekerjaan ya. Status pekerjaan, betul. Walaupun tidak semua mertua seperti itu. Tapi wajar ya. Betul, wajar sekali. Saya pun menerima dengan lapang dada. Padahal waktu itu saya lagi bekerja di Pegadaian, di BUMN. Saya ingin mengetahui mindset sebetulnya calon istri saya ataupun calon mertua saya, bahwa kita hidup bukan berdasarkan pekerjaan yang kita jalankan gitu kan. Bagaimana ada kan mental miskin dan mental kaya kan begitu. Betul. Kalau kita berpatokan sama mental kaya berarti bukan karena dia dari pekerjaannya. Betul. Tapi bagaimana mengupayakan pola pikir untuk bisa berkembang begitu. Betul. Padahal kalau dilihat kan secara potensi, kalau kita lihat dari segi penghasilan jauh lebih besar bisnisnya Mas Sofyan waktu itu ya daripada. Kalau dari revenue jauh sekali. Jauh ya. Tapi kan tidak kasat mata. Artinya tidak ada struk gajinya. Iya. Ya kan? Yang pertama tidak ada struk gajinya, ya walaupun transaksi di rekening selalu ada. Betul. Yang kedua tidak ada
pekerjaan tetapnya, Betul. ya walaupun Mas Sofyan menguasai market waktu itu Betul. sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, tidak punya seragam. Nah, Yang bisa dilihat bahwa suksesnya sukses dan tidaknya itu kan orang tua dilihat dari aman nggak ya anak saya dititipkan sama Betul. anak ini. Itu juga jadi pelajaran bagi saya pribadi. Istilahnya kalau nggak saya pakai seragam dan bawa mobil gitu kan, walaupun kena kreditan gitu kan. Artinya begini, kita kan melihat cash flow sebetulnya. Kalau sebagai pengusaha kita harus melihat cash flow bagaimana berputarnya sehat. Gitu. Betul. Jadi rata-rata nih kalau saya melihat teman-teman saya yang berseragam gitu kan, apapun pekerjaannya BUMN maupun di negeri, kebanyakan mereka masih bingung mencari, kadang belum sampai 30 hari di tanggal 15 sudah bingung. Karena penghasilan sudah habis dimakan angsuran dan lain-lain. Dan akhirnya yang mereka lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya harus pinjam sana sini. Berat juga sebenarnya ya. Berat juga sebetulnya. Lebih berat ya, lebih berat kalau. Iya, lebih berat. Karena mereka setelah bekerja, mereka nggak tahu harus ngapain untuk menghasilkan tambahan uang gitu kan. Artinya saya juga memahami pandangan orang lama dengan orang sekarang berbeda. Kalau orang dulu cukup dengan gaji bisa makan, selesai. Bisa menyekolahkan anak, selesai. Tapi di zaman sekarang, tuntutan zaman semakin berkembang dan kebutuhan semakin berkembang. Betul. Jadi memang teman-teman kalau kita simak dari penjelasan Mas Sofyan tadi itu, setiap orang, perjalanan orang untuk memutuskan kemudian resign itu, ya kita bicara resign karena undangan kita ini kali ini sudah resign. Jadi kalau tamu-tamu yang lain ada hubungannya dengan persiapan pensiun, kita ngomongin persiapan pensiun. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa Mas Sofyan tadi menemukan beberapa kendala, mulai dari orang tua yang tidak mengizinkan. Kemudian yang kedua adalah mertua yang tidak menginginkan calon menantunya yang tidak punya pekerjaan tetap. Padahal secara cash flow, secara keuangan, finansial jauh lebih besar yang didapatkan dari bisnis beliau di fotografi dan videografi. Nah, saya mau tanya satu hal lagi, Mas Sofyan. Iya. Kasih saran dong kepada teman-teman kita, penonton-penonton kita, audiens kita, kawan-kawan kita yang saat ini sedang mempersiapkan resign-nya. Kalau mereka menghadapi kendala, kasih saran buat mereka. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Saya jadi ingat masalah yang ketiga, tadi belum saya sampaikan juga. Jadi masalah yang ketiga adalah kalau kita sudah berkeluarga, dan waktu itu kita juga kami berdua itu kebetulan sudah nikah, dan akhirnya menemukan yang terpaksa harus menyampaikan kerja di mana dan lain-lain hal itu. Singkat cerita, saya sudah menikah gitu Mas Anton. Setelah perjuangan panjang, memutuskan nikah itu di tahun 15, kemudian resign di tahun 2016. Di waktu itu kebetulan istri saya itu lagi hamil. Jadi masalah yang ketiga jadinya. Iya, masalah ketiga. Kalau saya tidak siap Mas Anton, dengan kondisi istri yang hamil 4 bulan, masa depan cabang bayi itu juga. Iya, betul. Artinya setelah lahir itu gimana? Memang keputusan untuk berhenti memang di ketiga problem itu, yang kedua mungkin sudah selesai beres, tapi yang terakhir itu lebih challenging ya, lebih challenging sekali, di mana saat istri itu hamil 4 bulan, memutuskan untuk berhenti. Resign juga ya? Resign juga. Dari BUMN juga ya? Setelah ini 2022. Artinya masalahnya adalah bagaimana membiayai keluarga yang waktu itu sudah mau punya anak satu, harus memikirkan finansial ke depan bagaimana. Nah, kalau menurut saya waktu itu ya saya harus membuat bisnis ini berjalan sebelum istri saya melahirkan. Oh, oke. Gitu.
walaupun dari kemarin-kemarin sudah stabil cash flow-nya, tapi yang membuat saya harus terjalan saat tantangan saya itu lebih harus di-push terus, karena kita sudah tidak memikirkan pendapatan pasti tiap bulan kan, jadi harus memikirkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun dan seterusnya. Memang harus membuat cash flow kita dari mana-mana. Pendapatan sumber income dari berbagai macam sumber ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang memutuskan untuk resign, sebaiknya jangan dulu. Kalau tidak siap. Kalau tidak siap. Kenapa? Di 1 bulan setelah resign, artinya istri saya itu di kehamilan 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Bertanya kepada saya, Mas, uangnya kok mau habis? Sebaiknya tidak kerja lagi. Gimana Mas, nanti misalkan gajinya habis, anaknya lahir gimana? Walaupun waktu itu saya muter untuk studio fotografi ya, itu sudah lumayan memakan waktu, pikiran dan tenaga gitu. Untuk kebetulan saya ada waktu itu ada 13 tim yang bersama saya, harus menggaji tim 13 orang yang asalnya dulu akan dipecah Mas Anton. Jadi uang studio untuk uang studio, gaji itu untuk makan keluarga. Nah sekarang dijadikan satu, uang studio itu harus juga jadi makan untuk keluarga gitu. Dan waktu itu perputarannya juga biasalah bisnis naik turun. Iya. Makanya istri bilang di 5 bulan itu Mas cari kerja lagi. Pusing dong kita sebagai laki-laki, jadi aduh. Tidak mudah memang memutuskan resignnya. Jadi buat teman-teman khususnya netizen ataupun followernya Mas Anton itu mengalami kebimbangan. Ya betul. Maju mundur. Wajar ya? Wajar. Apalagi saat itu kalau di kantor itu dijebak dengan hutang istilahnya begitu. Jadi kalau mau resign harus selesaikan tanggungannya dulu gitu dan macam hal lainnya. Jadi begitu. Ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau resign, pikirkan dulu. Artinya siap enggak? Kalau enggak siap jangan. Menurut Mas Sofyan, kalau enggak siap jangan. Tapi kalau siap go. Ya, siap itu bukan hanya sekedar finansial, teman-teman. Tapi siap itu juga secara mental. Betul. Seperti yang disampaikan Mas Sofyan, mental dan psikologis harus siap. Kalau enggak siap, duit siap, nanti akan terkuras kan ya. Istilahnya secara bertahap akan habis juga gitu ya. Kalau finansial dan psikis dan mentalnya nggak kuat, jangan dulu teman-teman. Ya, tapi kalau Anda meyakini kedua halinya sudah oke, gas, ya boleh resign. Resign itu keputusan besar teman-teman. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah resign sebenarnya. Kalau dalam proses resign mungkin Anda happy, tapi kalau nggak siap teman-teman, hidup setelah resign itu bisa menyengsarakan. Saya banyak komentar, bahkan DM ke saya dari Instagram, TikTok, kemudian Facebook yang menyatakan dan curhat bahwa hidup setelah resign dari orang-orang yang bercerita kepada saya tidak nyaman, ya, karena bahkan ada yang sampai terjadi pertengkaran suami istri, bahkan ada yang sampai pisah, ya, dan tentu hal itu tidak ingin terjadi pada teman-teman karena keputusan yang terlalu dadakan, teman-teman. Nah, sekarang Mas Sofyan akan menceritakan, memberikan inspirasi, bercerita kepada teman-teman Anda semuanya tentang transisi dari resign kemudian menjadi pengusaha di bidang videografi dan fotografi. Beliau juga punya studio yang saat ini sudah, nanti kita bercerita tentang income keduanya, ketiganya, keempatnya, kelimanya. Banyak sekali sumber income yang bisa didapatkan oleh seorang mantan BUMN, ya, yang juga menggeluti dunia videografi. Silakan Mas Sofyan. Dari mana dulu nih ceritanya nih? Transisi. Oke. Transisi ya. Tadi kan saya bilang kalau jadi seorang pengusaha itu tidak mudah. Artinya secara mindset itu kita benar-benar harus berani memutuskan suatu hal. Artinya mau resign
tapi tidak kembali lagi. Iya ya. Kebanyakan teman-teman, mungkin saya pribadi juga berpikir kalau saya single, mungkin keputusan idealis saya pasti lanjut. Tapi kalau dihadapkan dengan keluarga, istri yang harus dinafkahi, katakanlah begitu. Fakta ekonomi ya. Fakta ekonomi. Akhirnya terpengaruh juga akhirnya begitu. Ketika istri saya bilang tadi, Mas cari kerjaan lain aja, yang pasti-pasti aja, karena kehidupan berdagang katakanlah dunia foto dan video itu tidak pasti. Gitu. Di situ justru saya berpikir, makanya teman-teman yang ingin mungkin followernya Anton, Bos Anton, ini maju mundurnya di situ ketika dihadapkan dengan persoalan yang sulit. Betul. Terutama istri ya, dan keluarga terutama. Kalau saya pribadi, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menerima, artinya menerima dan menjalani. Gitu. Dan yang pasti harus tanggung jawab. Betul. Ya kan, tanggung jawab kepada keputusan kita. Nah, transisi itu memang saya jalani cukup pelik ya. Cukup pelik sekali. Jadi di satu studio itu ternyata tidak bisa mengakomodir kebutuhan antara kebutuhan pasti studio, kemudian juga keluarga itu waktu itu masih bisa dibilang amburadul lah ekonominya, karena kita merombak finansial yang kita bangun di awal. Nah, akhirnya saya mencoba beberapa hal yang peruntungan yang mungkin bisa masuk menjadi penghasilan tambahan. Masalahnya begitu. Berjalan, akhirnya saya mencoba beberapa bidang bisnis lainnya. Alhamdulillahnya gagal terus. Di ini ya, bidang yang berbeda dari videografi ya? Betul. Walaupun saya harus menjalankan terus menjadi seorang supir bagi tim saya. Artinya menjadi pemimpin bisnis di studio. Kalau dibiarkan berjalan dengan ketidakpastian ini, istri bilang lagi, Mas cari kerja lagi aja. Dan itu menguras pikiran, psikologi itu betul. Hancur sekali rasanya. Makanya banyak ya bapak-bapak itu termenung setelah pekerjaan ya. Mungkin seperti itu ya. Saya juga alami itu. Tiba-tiba di depan di nongkrong sambil minum kopi gitu, mikirkan. Akhirnya saya berpikir, ternyata saya adalah bapak-bapak yang saya lihat dulu di masa lalu. Kenapa gitu kan? Kok nongkrong di depan gitu. Ternyata saya mengalami itu sekarang. Waktu itu ya, 2016. Nah, dari bisnis-bisnis yang gagal itu, saya berpikir ini pasti ada polanya. Tidak mungkin bisnis itu sukses tanpa pola. Betul. Nah, akhirnya saya merefresh otak saya, pikiran saya. Saya bisa menjalankan bisnis studio sampai sekarang di 2016 itu dengan lancar gitu kan. Betul. Nah, dan ternyata setiap bisnis itu berbeda dengan bisnis lainnya. Polanya berbeda. Jadi buat teman-teman yang ingin berbisnis walaupun sambil lalu bekerja, itu sebetulnya bisa. Nah, yang saya alami ini sebetulnya karena tidak siap. Ya. Artinya betul memang saya menjalankan bisnis foto dan video, dan saya sambil bekerja, tapi saya melupakan. Saya ingin mengembangkannya kemana, saya tidak berpikir itu. Jadi dalam artian sama dengan orang yang bekerja dan tidak punya bisnis. Oke. Ada stagnasi di sana ya. Betul. Karena ya boleh dibilang bisnis itu lumayan menjanjikan ya. Tahun 2012 sampai 15 itu mencapai titik yang luar biasa itu. Jadi kalau dibandingkan pendapatan di kantor, di BUMN, bukan bermaksud merendahkan di kantor ya, tapi secara mentalitas bagi saya
bukan karena nilai besar kecilnya, Mm-mm. tapi mindset kita berpikir jangka panjang. Betul. Gitu kan. Kalaupun kita betul gajinya di BUMN itu bagus, Bagus. tapi ujung-ujung adalah kita harus pensiun. Betul. Nah, saya berpikir saat pensiun kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Banyak lah kita lihat gambaran pensiun ya, Betul. pensiunannya. Bukannya malah apa namanya stabil, malah utang di mana-mana. Betul, gitu. betul. Karena harus membiayai A, B, C, D. Hmm. Kalau dibandingkan dengan studio itu memang bisnis ya, dibandingkan bisnis itu memang serba naik turun. Naik turun. Mau mental, mau penghasilan, itu memang tidak bisa dibandingkan secara end to end gitu kan. Apple to apple ya. Apple to apple gitu kan. Tapi saya berpikir karena saya berpikir jangka panjang, saya harus menentukan untuk riset itu karena kenapa? Di BUMN di zaman sekarang tidak ada namanya pensiun. Yang ada pesangon. Dan kan habis di hari tertentu atau waktu tertentu. Kalau sudah habis, saya mau penghasilan dari mana? Iya, betul. Jadi memutuskan untuk keluar salah satu juga itu sih mindset itu sih yang ingin bangun. Nah, perbandingan daripada penghasilan BUMN tentunya Mas Anton sudah tahu lah. Jauh sekali. Jauh ya. Kalau secara berapa kali lipat ini? Berlipat-lipat ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu dunia bisnis, mungkin tidak ada salahnya mencoba dulu sambil lalu bekerja. Betul. Sambil lalu membandingkan. Mempersiapkan lah. Artinya kita harus tahu kan kebutuhan harian berapa, kebutuhan bulanan berapa, kebutuhan tahunan berapa, dan seterusnya. Kita harus memplanning secara pasti, walaupun kita di dunia dagang gitu, bisnis gitu, kita harus men-challenge untuk tiap hari biar masuk terus. Masuk, gitu kan. Income masuk tiap hari. Jadi itu teman-teman transisinya yang disampaikan oleh Mas Sofyan, bahwa kalau teman-teman sedang mempersiapkan, sebaiknya memang tidak langsung resign ya. Tidak langsung resign. Tapi dipersiapkan, pikirkan juga tentang kebutuhan bulanan, bisa nggak kita save dana darurat ya. Betul. Kalau istilahnya dana darurat, kemudian kebutuhan sekolah anak, kebutuhan bulanan anak, bulanan sekeluarga, dan mungkin ada dana-dana lain yang kira-kira harus dipersiapkan sebelum nanti kemudian memutuskan resign, daripada terjadi sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan ya, dalam artian bisnisnya tidak growth ya, dananya tidak siap, finansialnya tidak siap, ditambah lagi mental dan psikisnya nggak siap ya Mas Sofyan ya. Iya. Yang kalau bisa move on, rata-rata orang mencari pekerjaan lain, tapi banyak sekali yang tidak move on, akhirnya mereka nganggur, Mas. Nah, itu yang sempat juga ada kepikiran di saya waktu itu. Apa nganggur aja dulu ya? Karena gempuran psikologi di sekitar ya. Jadi bapak rumah tangga lah ya. Jadi bapak rumah tangga gitu kan. Sampai ada istilahnya tetangga gitu kan. Oh, sampai istilah dengan kata-kata kasar gitu kan. Ngapain berhenti dari pekerjaan, toh nganggur juga di rumah. Itu luar biasa gempuran psikologi yang harus kita terima bersama. Dan kalau kita sebagai laki-laki kuat-kuat saja, istri di rumah. Betul, pendampingnya itu yang harus kita jaga juga secara psikologi, karena kita juga saling berkaitan. Betul. Untuk mencari rezeki. Makin sefrekuensi rezekinya makin bagus ya. Betul. Gitu. Ada tips lain nggak kira-kira pada? Karena kita harus bisa menghitung itu tadi. Kita yang perlu kita hitung adalah pengeluaran kita bulanan berapa. Itu yang pasti. Fixnya lah ya, rata-rata ya. Karena dari situ kita bisa menghitung pendapatan berapa yang kita harus dapatkan. Oke. Kebanyakan dengan idealisme kita, aku pengen keluar, aku pengen bla 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 seperti yang kebanyakan itu, tapi tidak memikirkan kebutuhan bulan itu sudah terpenuhi apa belum. Betul. Gitu kan. Nah, tipsnya adalah
kalian coba dulu sebelum resign ya, kalian coba dulu bis apa yang sesuai dengan niche-nya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi kan di fotografi, mau tidak mau, suka tidak suka, mau naik atau turun, harus berjuang di fotografi. Dan seperti saya bilang tadi, di selain itu kita tidak boleh langsung lompat bidang gitu loh. Fotografi terus kuliner. Itu sulit ya, berbeda. Saya sudah mencoba dan mungkin Mas Anton sudah kita gagal di tempat yang sama ya. Gagal di tempat yang sama. Ternyata tidak bisa seperti itu. Yang saya lakukan adalah ketika teman-teman punya sudah bisnis satu tapi belum dikembangkan, dikembangkanlah. Kalau mentok itu banyak turunan bisnis-bisnis. Oke. Misalkan saya kan di fotografi dan videografi itu bistron saya di wedding organizer. Betul. Yang selalu setiap hari ketemu dengan vendor-vendor. Kemudian saya juga bukan hanya di wedding, tapi di fotografi produk. Saya bikin juga. Kemudian maternity and family, itu saya juga bikin juga di foto yang sama, artinya bisnis yang sama dengan niche yang berbeda gitu. Dan yang terbaru itu? Yang terbaru itu adalah yang lagi happening sekarang kan lagi olahraga. Akhirnya saya buka barusan 6 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu gitu. Sama lah kita bukanya ya. Sama ya. Di bulan keempat ya, 4 bulan saya sudah menemukan luar biasa. Winning. Artinya dari beberapa bisnis yang saya jalani dan sampai sekarang masih ada, bisnis foto produk, kemudian foto keluarga, kemudian WO, digital agency gitu kan. Yang terakhir ini di fotografi olahraga sport gitu kan. Ternyata kita tidak bisa melompat ke bisnis lain. Yang kita bisa lakukan adalah mengembangkan turunan-turunan bisnis kita. Diversifikasi sumber income ya. Betul. Di bidang atau niche yang sama lah. Niche yang sama di fotografi. Jadi teman-teman mungkin boleh idealis, tapi harus bisa mengukur. Betul. Gitu. Misal nih, kita juga penghasilan di BUMN, katakanlah bisa dibilang di 1 digit gitu kan. Kalau ditambah bonus-bonus dan sebagainya jadi 2 digit. Tapi kalau di bisnis atau kalau di saya di studio itu dari awal memang memutuskan untuk resign itu karena sudah bisa dibilang gimana ya? Kalau kata teman-teman sih enak sih, kamu sudah 3 digit gitu. Alhamdulillah sudah bisa di titik itu. Jadi buat teman-teman kalau sekiranya sama itu jangan resign dulu. Jangan resign dulu ya. Paling tidak 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat. Karena kita tidak tahu. Kita buka sekarang 2 bulan 3 depan sepi. Susah kalau gitu. Ya. Berarti lihat keadaannya teman-teman sesuai dengan keadaan masing-masing. Lihat juga kebutuhan fixnya per bulan seperti yang disampaikan oleh Mas Sofyan. Dan selalu ingat kata Mas Sofyan tadi, jangan terpaku dengan bisnis yang sumber income-nya sudah kita ketahui, tapi coba diversifikasi atau cari sumber income atau revenue yang lain meskipun bisnisnya sama seperti yang dilakukan oleh Mas Sofyan. Fotografi, videografi, tapi juga bisa masuk ke maternity ya, foto keluarga, bisa masuk ke foto produk ke UKM, kemudian kepada wedding organizer, kemudian ada juga foto sekolah ya, video sekolah. Kemudian yang terbaru itu yang paling ramai saat ini happening, dan ini luar biasanya blue ocean teman-teman. Kalau di sini ya blue ocean, artinya tidak ada pesaingnya. Karena yang membuka pasarnya, membuka marketnya, yang memberikan awareness itu Mas Sofyan. Saya kenal betul prosesnya. Hampir bersamaan lah dengan saya main produk digital itu, Mas Sofyan itu hampir bersamaan. Alhamdulillah kita growth bareng. Sebentar lagi kita akan bertanya hal yang lebih spesifik lagi teman-teman. Kita sampai di part terakhir teman-teman. Kali ini Mas Sofyan akan memberikan berdasarkan pengalamannya, pengetahuannya, juga informasi-informasi yang didapat oleh Mas Sofyan, karena Mas Sofyan ini kawannya, temannya, partnernya itu luas daripada saya secara pribadi ya.
kita bisa mengetahui kira-kira Mas Sofyan Iya. peluang-peluang apa saja yang bisa dikerjakan oleh yang saat ini seorang karyawan ya atau karyawan apapun itu tapi juga mau second income, third income. Oke. Mungkin sama ya seperti yang saya lakukan dulu. Hmm. Kalau versi dulu adalah kita bekerja, Hmm. belajar skill, kemudian baru menjalankan. Hmm. Nah, di zaman sekarang itu sudah terputus rantai yang panjang. Oke, betul. Gitu. Kalau nggak salah sekarang terkenal dengan dunia afiliator. Gitu Afiliator. kan. Jadi, afiliator ternyata tidak harus menguasai dari nol banget sampai menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta di saat ini hanya dengan 1-2 bulan sudah menghasilkan income sebesar itu. Betul. Artinya apa? Di era sekarang itu keilmuan cukup terbuka ya. Tidak harus kursus, tapi di YouTube sudah bisa, kemudian di TikTok dan seterusnya itu sudah cukup gitu kan. Cuman permasalahannya bagaimana memulainya gitu kan. Betul. Yang sering kebetulan saya juga menjalankan di digital agency gitu kan. Bagaimana bisnis itu menjadi growth dengan kontennya gitu kan. Konten marketing ya. Konten marketing. Jadi kebanyakan mereka itu ingin berkonten tapi tidak paham teknisnya katanya. Nah makanya beberapa salah satunya bisnis yang saya kerjakan itu adalah di dunia perkontenan gitu kan, agensi perkontenan. Kebetulan saya sudah menjalani sejak pandemi. Jadi saat pandemi kita tahu pemasaran ataupun transaksi perharinya itu anjlok ya, bahkan tidak ada sama sekali ya. Makanya di situ saya memunculkan bisnis yang mereka butuhkan. Salah satunya buat konten dan seterusnya. Saya memahami konten itu ingin semua orang lakukan. Kendalanya mereka adalah alat, kemudian keilmuannya buat konten gimana gitu kan. Kebetulan saya di foto dan video gitu kan, saya merasa terchallenge kalau nggak bisa membuatkan kalau saya sendiri oke lah, tapi kalau tertantang bagi saya kalau tidak bisa membuatkan video yang bagus kepada produk orang, bukan saya kayaknya. Saya terchallenge dan akhirnya alhamdulillah beberapa terbantukan karena dari konten itu bisa menaikkan traffic. Gitu. Nah, di zaman sekarang itu berubah, pasca pandemi itu berubah. Ketika tidak hanya pedagang, tapi profesi juga harus konten. Gitu. Konten ya. Nah, mungkin followernya kembali lagi Mas Anton, rata-rata pegawai gitu kan. Karyawan. Yang notabene masuk kantor, komputer, pulang kantor dan setiap hari seperti itu. Sebetulnya saya juga punya keinginan dan juga beberapa juga belajar ke saya gimana caranya seorang karyawan juga bisa ngonten. Kaitannya apa? Bisa mendatangkan cuan lagi. Iya, gitu kan. Entah itu mau jadi afiliator, entah itu masuk kepada produk digital atau nanti endorsement dan sebagainya. Itu awalnya adalah paham tentang videografi ya. Betul. Nah, yang disampaikan teman-teman freelancer sekarang kan untuk belajar itu harus proses A B C D gitu kan, dan harus pakai kamera A B C D yang mahal-mahal itu. Nah, sebetulnya kita tidak bisa menuruti mereka ya, karena mereka punya duit gitu. Kita yang profesinya sebagai karyawan boro-boro beli kamera gitu kan. Kalau saya pikir sih dunia konten itu bukan tentang alat, tentang bagaimana kita bisa mempresentasikan ide kita, melewati cerita yang kita ingin bangun seperti apa, kemudian dampaknya ingin seperti apa. Nah, itu sebetulnya bukan tentang alat gitu. Dan salah satu yang bikin PR bagi kita semua mungkin adalah masalah konsistensi gitu. Sehari ngupload berapa kali, sehari sekali mampu enggak selama 30 hari, setahun dan seterusnya. Nah, seperti Mas Anton ini sering konten tiap hari. Mudah kesannya ya. Iya. Tapi di situ gimana Mas Anton?
kalau harus konten tiap hari? Ya, yang pertama menurut saya dulu awalnya belajar tentang videografi teman-teman. Videografi. Tentang cahaya gitu kan ya. Lighting, Ya, ya. lighting. Kemudian tentang sudut pengambilan Betul. video saya Angle kurang kata, ya angle. kurang paham, tapi saya belajar sedikit-sedikit lah. Yang saya perkuat adalah isi kontennya, niche-nya, story-nya. Itu. Jadi menurut Mas Sofyan banyak ya peluang di zaman saat ini. Banyak peluang yang dan bisa, sangat mudah. Yang lebih mudah lah ya Lebih daripada dulu kita awalnya harus melewati tahapan-tahapan yang cukup rumit ya, panjang ya, lalu kemudian dapat income. Sekarang konten bisa peluangnya nih dari endorse ya, affiliate, entah itu produk digital atau produk fisik, ya buat produk digital sendiri. Betul. Atau mungkin iklan gitu kan ya. Betul. Jadi banyak peluangnya. Banyak peluang. Dan peluang itu ternyata ada di dekat kita. Apa maksudnya? Kita punya handphone gitu kan. Jadi dari handphone yang sesederhana ini, kita bisa membuat konten banyak sekali. Yang tentunya kita rencanakan gitu ya. Betul. Dan itu pun bisa menunjang ke aktivitas keseharian kita. Misalkan guru nih kan dituntut untuk buat video pembelajaran. Ya, video pembelajaran. Sebetulnya itu hanya menggunakan handphone saja cukup. Cuman lagi-lagi mindsetnya harus bertumbuh gitu kan. Tidak hanya dengan handphone dibuat direkod sedemikian sederhananya, kan tidak begitu. Betul. Kebanyakan orang yang akhirnya stuck gitu karena mereka ngambil videonya begitu-begitu aja. Ketika kita mempelajari videografi secara menyeluruh nih, artinya besok belajar ini, orang itu akan semakin penasaran dan kualitas videonya semakin bagus. Ya. Betul. Dan di situ peluang semakin terbuka dan lebih cepat. Dengan video bagus, ala-ala selebgram di sana, itu semua ada trik dan ininya, cara cepatnya. Ya. Nanti mungkin suatu saat Mas Sofyan ini dalam proses pembuatan e-course ya tentang videografi, bagaimana kalau Anda nanti mau masuk di dunia konten. Nah, suatu saat Mas Sofyan sudah membangun, bisa dicari ya di akunnya, nanti saya sematkan di konten YouTube ini, akunnya Mas Sofyan, untuk bisa teman-teman bisa belajar secara langsung pada Mas Sofyan. Dan terakhir Mas Sofyan, kira-kira Mas Sofyan, dari perbincangan dari awal kita berbincang tentang kenapa kemudian Mas Sofyan berani resign. Betul. Ya dengan alasan beberapa hal, kemudian proses yang mengalami kendala-kendala ya, ada 3 kendala, lalu kemudian berbicara tentang bisnisnya Mas Sofyan, dan terakhir peluang-peluang apa saja yang bisa teman-teman manfaatkan walaupun saat ini teman-teman sebagai karyawan. Bisa juga di saat ini ya, di era digital ini, bisa memanfaatkan platform-platform digital seperti yang disampaikan oleh Mas Sofyan. Terakhir Mas Sofyan, inspirasi ya dari quotes ya, mungkin kalimat-kalimat yang menurut Mas Sofyan penting untuk disampaikan kepada audiens kita di YouTube After Work ini, bisa disampaikan. Jangan berhenti inovasi sih. Dan jangan merasa aman. Oke. Dari situ kalau kita merasa aman, selesai. Zona aman dan nyaman ya. Zona aman dan nyaman. Jadi mungkin teman-teman yang ingin berjuang seperti saya, walaupun tidak mudah, dicoba, dan kalau ada kendala dilibas aja. Iya, dilewatin ya, bukan lari ya. Bukan lari. Yang seperti saya bilang tadi, jangan berhenti berinovasi. Oke. Keren nih teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan di channel YouTube ini, bahwa karyawan itu dunia fix ya. Entah itu fix income, kadang juga fix mindset. Dunia wirausaha itu berbeda. Dia tidak fix, dia growth ya. Growth itu ada tumbuh, ada kadang ya landai, ada kadang turun. Itu namanya proses growth. Nah, maka dari itu inovasi adalah salah satu bentuk dari growth itu, teman-teman.
Jadi ingat kalimat dari yang disampaikan oleh Mas Sofyan bahwa teman-teman harus tetap berinovasi, ya, temukan revenue stream dari sumber-sumber income yang lainnya. Dan satu tambahan dari saya sebagai masukan untuk teman-teman bahwa finansial yang aman itu bukan sekedar bagaimana mencari sumber income yang banyak, tetapi juga berpikir tentang bagaimana income itu setelah didapat, diinvestasikan kemana, ya, berapa pengeluaran kita tiap bulan, duitnya kemana aja, bisa nggak 1 tahun ke depan kita punya kehidupan yang sama seperti ini, atau anak-anak kita yang mau sekolah tahun ini, tahun depan, 6 tahun lagi sampai kuliah, sudah siap nggak? Jadi teman-teman siapkan itu semuanya, ya. Kalaupun tidak bisa resign karena tidak siap, tidak menjadi masalah, karena posisi saya sebagai content creator, sebagai owner di bisnis, tidak menyarankan pure langsung resign dadakan, tapi gunakan persiapan resign. Tidak harus resign, kalaupun tidak harus resign karena Anda menyenangi profesi Anda, seperti istri saya, dia seorang guru dan tetap menyenangi profesinya dan dia tidak resign, ya udah, tidak masalah, bisa dilanjutkan. Itu saja teman-teman, kita akan lanjut di part-part selanjutnya. Suatu saat kita juga akan bertemu lagi dengan Mas Sofyan, ya. Nanti teman-teman juga bisa cek akun beliau di Instagram saya. Nanti saya tag beliau bersama dengan postingan saya di ketika video YouTube ini ditayangkan. Itu saja, kita berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.